Sebelumnya, setelah Hansen rubah perak dan Queen berhasil kabur dari kejaran sang tawon kristal darah, mereka pun sudah berada di atas paus hewan kuciosenya Queen. Namun, tiba-tiba rubah perak imut melompat dari pelukannya Hansen menjadi cahaya perak dan berlari kembali ke pulau. Sen pun ingin mengejar rubah peraknya, namun dicegah Queen. Berhenti, 18 tawon itu pasti sudah berkumpul sekarang. Jika kita mendapat masalah dengan mereka semua, kita tidak akan pernah bisa keluar lagi, ujar Queen. Kamu tunggu di sini, aku akan kembali dan menjemputnya, ujar Hansen yang langsung menyemplung ke laut berenang kembali ke pulau. Setelah itu, Hansen sudah berada di pulau. Dia tidak berencana mempertaruhkan nyawanya untuk rubah perak. Tetapi Sen menyadari rubah perak dengan baik. Dia tahu bahwa rubah perak juga tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika tidak, ketika Hansen melawan tawon, rubah perak tidak akan melompat ke pelukannya untuk melarikan diri. Ia tidak akan menunggu selama ini untuk kembali. Jika ia tidak memperdulikan hidupnya, sesuatu pasti telah berubah di pulau itu. Hansen mengejar rubah perak dan menyadari bahwa dia sedang dibawa kembali ke tempat bunga teratai lotus. Namun Sen juga tidak ragu-ragu dengan cepat melanjutkan pengejarannya. Hansen menggunakan inderanya melihat tidak ada lagi tawon di pulau itu. Apakah tawon itu meninggalkan pulau? Gumam Hansen bertanya pada dirinya sendiri. Hansen pun masih penasaran. Jika tawon itu telah meninggalkan pulau, maka itu berarti tanaman teratai tidak istimewa dan hanya digunakan untuk menampung sejumlah telur tawon. Jika tidak ada yang luar biasa tentang itu, mengapa mereka kembali? Ujar Hansen yang sudah berada di bukit. Sang rubah perak imut tanpa jeda langsung berlari ke arah tanaman teratai dan mengunyahnya semuanya dalam satu gigitan. Cangkir teratai sebening kristal dikunyah berkeping-keping oleh rubah perak. Hei, beri aku sedikit, teriak Hansen meraih rubah perak. Sen mencoba membuka mulutnya, sayangnya rubah perak sudah menelan semuanya. Sialan, kau terlalu kejam. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Kamu sangat egois, ujar Hansen kesal dengan rubah perak imutnya. Rubah perak imut bagaimanapun mengabaikan tuannya. Dengan elegan, ia mengendus-endus tanah. Dan setelah beberapa saat melakukannya, sang rubah perak imut mulai menggali tanah berbatu dengan dua cakar di depan. Apakah ada sesuatu di bawah sana? Ujar Hansen kepada rubah perak, memadamkan kekesalannya dan matanya berbina-bina dengan rasa ingin tahu. Sen melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan batang tanaman teratai saat rubah perak terus menggali. Hansen melihat sesuatu yang berwarna putih tergali. Hansen pun mulai menggali, sedangkan sang rubah perak sudah berada di bahunya. Akhirnya Hansen mendapatkan 3 akar teratai. Mereka seperti tangan bayi. Mereka masih bersinar seperti kristal putih, seolah-olah mereka terbuat dari salju. Baunya pun sangat menggoda. Tiba-tiba rubah perak yang ada di bahunya Sen melompat turun dan meraih salah satu dari ketiganya. Segera ia mulai mengunyah akar itu dengan rakusnya. Bagaimana aku bisa lupa dengan rubah perak ini? Ujar Sen kesal. Sen bahkan tidak tahu harta apa yang telah dia gali, dan sepertiganya sudah dimakan oleh rubah perak. Stop, yang tersisa ini adalah milikku. Kau sudah kenyang, ujar Sen sambil menghindari terkaman rubah perak yang ingin mengambil akar teratai yang tersisa. Setelah itu malam pun tiba. Queen telah datang ke tepi pantai. Hansen dengan cepat berlari mendekat untuk menemuinya dengan rubah perak di tangannya. Kemana para tawon itu? Ujar Queen. Aku tidak tahu kemana tawon itu pergi, tapi sepertinya mereka semua telah pergi, ungkap Hansen. Apa yang ditemukan si rubah perak imut? Tanya Queen. Dia menemukan cangkir teratai lotus. Tapi pada saat aku menyusul si egois ini, dia sudah memakan segalanya. Dia tidak memberikan sedikit pun kepadaku, jadi aku tidak tahu manfaat apa yang bisa diberikannya. Keegoisannya menyakitkan, ungkap Hansen menjawab. Mata Queen tak percaya, tetapi dia tidak menyuarakan keprihatinannya. Tak lama kemudian mereka kembali ke laut dan Queen memanggil pausnya. Mereka pun memulai perjalanan mereka sekali lagi, berharap menemukan daratan. Tetapi setelah 5 hari kemudian, tiba-tiba suara aneh terdengar di kejauhan. Hansen dan Queen akrab dengan suara itu, jadi wajah mereka berubah. Hansen mengenali suara itu sebagai milik burung merak yang mereka temui sebelumnya, yang telah menerima sengatan di wajahnya. Waktu itu sang burung merak kabur terbang menjauh, dan mereka tidak berpikir mereka akan bertemu lagi begitu cepat.
Jeritannya adalah teriakan kesakitan dan penderitaan. Apakah karena racunnya? Ujar Queen bertanya-tanya sambil melihat ke arah jeritan itu berasal. Jika itu benar-benar karena racun, itu akan menjadi kesempatan sempurna bagi manusia untuk mengalahkan Beast Super God yang pertama dalam sejarah. Ayo cari tahu, ujar Hansen bersemangat karena kegembiraan, dan dia tampak sangat senang dengan prospek itu. Jika dia bisa memburu Beast Super God dengan sedikit usaha, bahkan jika dia tidak menerima jiwa Beastnya, memakan dagingnya sudah cukup baik. Mereka saling memandang dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Queen mulai memerintahkan pausnya untuk mulai berlayar ke arah burung merak yang memekik. Burung itu berteriak sangat keras seolah-olah itu bisa menghancurkan atmosfer. Mereka berlayar 40 mil lagi sebelum melihat sebuah pulau. Burung merak itu tampak sangat kesakitan dengan wajah busuk dengan lepuh yang terinfeksi dan nanah serta darah mengalir dari lukanya. Itu pasti racun yang masih bekerja, ujar Sen. Queen memerintahkan pausnya untuk berhenti agak jauh dari burung itu. Dia tidak ingin masuk secara membabi buta, dan meskipun Beast Super God itu sangat kesakitan, itu tetaplah Beast Super God. Mungkin kita harus menunggu di sini beberapa hari dan melihat bagaimana kelanjutannya, ujar Hansen menyarankan. Tapi tepat setelah Hansen mengatakan itu, laut di dekat karang mulai membentuk pusaran. Boom! Laut menyemburkan ombak setinggi beberapa puluh meter. Bis ungu raksasa dengan penjepit logam keluar dari bawah gelombang. Targetnya burung merak. Lobster ungu raksasa itu kembali. Tampaknya sang lobster ingin membalas dendam pada burung merak yang terluka yang telah menggertaknya sebelumnya. Burung merak pun marah. Ia membuka rangkaian bulunya untuk memperlihatkan bintik mata birunya dan menyiram area itu dengan cahaya birunya yang memabukkan. Sama seperti sebelumnya, lobster nampak dibuat mabuk. Saat kedua monster itu bertarung, Queen menutup matanya dan berbalik untuk menghindari efek cahaya biru. Meskipun jaraknya cukup jauh dari mereka, cahayanya sangat kuat dan menyebar jauh. Melihatnya selama 1 detik bisa membuat mereka merasa pusing. Hansen tampaknya melakukan hal yang sama, tetapi dia mengaktifkan kunci gennya. Dengan inderanya, dia bahkan tidak perlu menghadap ke arah mereka untuk mengamati semua yang terjadi. Burung merak mungkin musuh yang sangat kuat, tetapi di bawah pengaruh sengatan beracun dan pukulan lobster itu, ia pasti hampir mati, pikir Sen. Kemudian Sen bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat dari situasi ini. Terumbu karang mulai retak dan ombak mendidih dalam kekacauan pertempuran. Terumbu karang tidak mampu menopang berat kedua bis dan mulai runtuh. Cangkang lobster itu sangat kokoh dan lobster itu mencoba menyeret burung merak ke kedalaman air asin dengan penjepitnya. Yang bisa dilakukan burung merak hanyalah terus mematuk cangkangnya, tetapi tidak berhasil. Burung merak pun ikut tenggelam bersama lobster. Melihat kejadian itu, menurut Sen ini adalah hal yang baik karena mereka tidak terburu-buru menyerang seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Jika mereka tidak mundur, mereka mungkin terbunuh oleh serangan lobster. Queen pun berbalik dan melihat ke laut. Sungguh bis yang mengerikan. Akan terlalu sulit bagi kita untuk melawannya, ujar Queen sambil menghela napas. Hehehe, tidak mungkin bagi kita untuk membunuhnya ya. Tapi sekarang kami punya kesempatan, ungkap Hansen. Apa yang kamu lakukan? Tanya Queen mengerutkan keningnya saat melihat Hansen. Tunggu di sini, ujar Hansen menjawab. Dengan cepat Hansen terjun ke laut. Rubah perak bersama Hansen berada di bahunya. Dia menggunakan cakarnya untuk mencengkram. Karena kedua bis itu masih berputar-putar di laut arus bawah laut, Sen sebenarnya masih sulit untuk berenang dengan benar. Beruntungnya Sen bisa bernapas di bawah air. Karena itu Sen tidak perlu takut tenggelam. Satu-satunya masalah adalah fakta bahwa dia berenang lebih lambat dari yang diinginkan. Lalu lobster itu berusaha sekuat tenaga untuk menyeret burung merak ke relung laut yang lebih dalam. Meskipun burung merak mencoba melawan, itu sia-sia. Lobster itu semakin mendekat dan semakin dalam mereka pergi. Hansen mengejar kedua bis itu ke perairan yang lebih gelap. Sen memperhatikan apa yang terjadi dengan seksama, menunggu waktu untuk mendapatkan kesempatan sempurna untuk menyerang. Meskipun burung merak tidak berhasil dalam pertempuran bawah air, ia masih menendang-nendang cukup baik. Sepertinya tidak akan dihabisi oleh lobster dalam waktu dekat. Namun sayapnya patah oleh jepitan lobster. Hansen hanya bisa melihat burung merak. Di sekujur tubuhnya penuh luka. Bulu-bulunya yang anggun telah tercabik-cabik.
Burung merak yang tadinya tampak baik-baik saja dan bangga di pulau itu sekarang lebih jelek daripada ayam yang dikuliti. Hansen berubah ke mode Ratu Peri, memanggil pedang binatang maskotnya dan memegangnya erat-erat. Ini adalah pedang jiwa bis darah dewa yang mengamuk. Jika Hansen bisa memberikan satu pukulan kuat pada titik terlemah burung merak, dia mungkin bisa mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Hansen terus melihat jika dia ingin membunuh burung merak dalam satu gerakan, lokasi yang paling memungkinkan dia bisa menyerang adalah luka yang ditinggalkan oleh tawon. Saat Sen bergerak, Lobster menjadi sadar penjepit yang sedang memotong-motong tubuh burung merak yang babak belur sekarang mengalihkan perhatiannya ke Sen. Mata Hansen tampak dingin sejak dia membuka kunci gen dengan jet skin. Dia bisa tanpa emosi dan tidak takut mati. Menjepit Lobster terlalu kuat. Dia tahu kalau dia melanjutkan serangannya pada burung merak, dia tidak akan bisa menghindari cakarnya. Namun jika Hansen melarikan diri sekarang, dia tidak akan diberi kesempatan kedua untuk membunuh burung merak itu. Matanya tampak berbeda. Pedang binatang maskot kuno menancapkan dirinya ke mata burung merak. Dan pada saat yang sama, Hansen memanggil baju besi emasnya dan mesin terbang. Dengan tangannya yang lain, dia berusaha menghentikan penjepit sang lobster. Pedang binatang maskot itu ditancapkan jauh dalam mata burung merak. Tetapi pada saat yang sama, penjepit besar ungu dari lobster menghantam Hansen. Hansen pun terpental beberapa meter. Kekuatan lobster itu terlalu kuat. Meskipun Hansen telah menyerap cukup banyak kekuatan yang dilepaskan padanya, dia merasa seolah-olah tulang rusuknya dan organnya telah rusak. Tapi hanya mendengar deringan notifikasi di kepalanya membuatnya sangat bahagia. Bis Super Guard burung merak telah dihabisi. Jiwa bisnya telah diperoleh. Konsumsi dagingnya untuk mendapatkan jumlah poin Super God Gen numerik acak mulai dari 0 hingga 10. Tapi sekarang bukan waktunya bagi Hansen untuk mengagumi pencapaiannya dan merayakan perolehannya atas jiwa bis buas Super God. Hansen menahan rasa sakit di dadanya dan berenang ke atas. Jika dia mencapai permukaan, dia akan hidup. Meskipun lobster itu besar, dia tetaplah makhluk laut. Karena Hansen bisa terbang, jadi jika berhasil mengudara, tidak ada yang bisa dilakukan lobster. Hansen telah membuat lobster itu marah. Sang lobster itu pun meluncurkan dirinya ke arah Hansen. Dalam sekejap, dia hampir menyusul. Rubah perak, jika kamu tidak melakukan apa-apa, kita berdua akan mati di sini. Hati Hansen menjerit ketakutan saat menepuk kepala rubah perak untuk menunjukkan kecemasan. Rubah perak nampak bingung, tapi kemudian melompat dan melepaskan kilatan cahaya perak yang menakutkan. Dalam sekejap, cahaya perak meluas dan berkelok-kelok melintasi seluruh area seperti jaring. Teriak Hansen. Rubah perak tidak hanya menyerang lobster, dia juga menyerang Hansen. Petir perak menyambar melalui air, seolah-olah tidak peduli siapa teman atau musuh. Sen pun memuntahkan darah dari mulutnya. Sekarang Hansen tahu mengapa rubah perak belum menggunakan kilat peraknya. Hal pertama yang akan dibunuhnya bukanlah lobster, tetapi Hansen sendiri. Lobster menerima kejutan dari petir yang membuatnya semakin marah. Ia mengalihkan perhatiannya untuk menyerang rubah perak. Melihat lobster itu tertarik pada rubah perak memberi Hansen sedikit kelegaan, tetapi itu juga membuatnya khawatir. Rubah perak masih muda, jadi tidak mungkin kekuatannya lebih besar dari lobster. Petir perak yang dilancarkannya hanya membuat lobster itu tenang selama beberapa detik. Efeknya tidak sekuat cahaya biru dari burung merak. Meskipun kecepatan rubah perak lebih besar dari kecepatan Hansen, itu tidak cukup untuk melampaui lobster. Dalam sekejap mata, si lobster melompat ke depan hampir seperti berteleportasi di depan rubah perak. Petir rubah perak dilepaskan sekali lagi, yang melukiskan laut seperti kanvas petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu mengejutkan lobster tepat di depannya. Pada saat terkejut dan tidak bisa bergerak, rubah perak berhasil maju sekali lagi dan menjauh dari lobster. Ketika lobster mengejar rubah perak, penjepit ungu datang ke arah rubah perak. Rubah perak dengan berani menghindari cengkeraman penjepit sang lobster. Melihat itu, Sen tak tinggal diam dan mengkuciosesi raja cacing emasnya dan armor super petnya yang mengamuk. Dia melemparkan raja cacingnya di depan rubah perak saat lobster itu mengejar rubah perak untuk menghabisinya. Sang raja cacing emas pun hanya bertahan 3 detik setelah ia menemukan dirinya di antara kekuatan penghancur penjepit lobster. Karena dia tidak dapat melawan, sang raja cacing pun dipotong menjadi 2. Raja cacing emasku yang malang dan baju besi hewan peliharaan super. Aku telah bersamanya untuk waktu yang lama.
Bertahan begitu banyak pertempuran, aku terpercaya kau dihabisi oleh lobster sialan itu. Jangan khawatir, karena aku akan membalas kematianmu. Suatu hari, aku akan menghabisi lobster itu dan memasaknya untuk pesta besar untuk menghormatimu, ungkap Hansen dalam kesalnya mencoba menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba Sen melihat bahwa rubah imutnya telah berhasil dikejar sang lobster. Sang rubah perak pun mulai bersinar dengan cahaya perak lagi. Ada kilat yang mengalir melalui bulunya, sepertinya petir yang sangat kuat telah memasak dalam tubuhnya. Lobster itu berada tepat di depan rubah perak. Penjepitnya terangkat seolah-olah siap untuk memotong korban lain menjadi dua. Petir perak meletus dari rubah perak seperti rentetan roket. Tubuh kecilnya dipercepat dengan kekuatan serangan, menembak keluar dan membebaskan diri dari agresi lobster. Asap suci, ujar Hansen membeku, tidak menyangka rubah peraknya memiliki kemampuan itu. Tapi sekarang rubah perak itu pergi dan membuat Hansen menjadi sasaran lobster sekali lagi. Hansen tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah fokus mencoba melarikan diri dengan berenang secepat yang dia bisa. Untungnya rubah perak telah menarik lobster dari jarak yang cukup jauh yang membuatnya lebih dulu. Ayo sedikit lebih cepat dan aku akan keluar dari sini, gumam Hansen. Tapi saat Sen melakukannya, lobster itu semakin dekat. Kemungkinan lobster itu sampai padanya sebelum dia bisa melarikan diri. Lobster itu berada tepat di belakang Hansen. Dengan penjepitnya, Hansen tahu dia tidak bisa lagi mengelak karena dia tidak mampu mengorbankan keunggulan yang dia dapatkan. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan mati sebelum mencapai permukaan. Hansen pun mengkocyose burungnya setinggi 2 meter dan dengan 4 sayap. Thunderbird dengan sayap tingkat darah dewa dihancurkan berkeping-keping oleh penjepit lobster. Hansen menggunakan waktu ini untuk mencapai permukaan, memanggil sayapnya dan terbang ke langit. Terbang setinggi 40 meter, Sen tiba-tiba mendengar suara percikan yang hebat. Boom! Lobster raksasa melompat keluar dari laut dan sekarang melayang di udara dalam upaya terakhir untuk meraih Hansen. Kecepatan sayap darah dewa mengamuk tidak lebih cepat dari lobster di udara dan itu pasti akan menangkap Hansen saat dia terbang. Jadi kaki Hansen meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Dia meminjam kekuatan udara dan berlari 2 meter ke samping. Lobster itu pun jatuh kembali ke laut layaknya meteor. Tanpa ragu, Hansen terus terbang lebih tinggi. Setelah beberapa saat, Sen melihat Queen dengan pausnya. Sen segera menghampiri Queen. Ternyata sang rubah perak imut bersama dengan Queen. Rubah perak pun ke pangkuannya Hansen. Tiba-tiba Hansen membuka mulutnya dan muntah darah. Organnya telah rusak parah dan dia khawatir akan butuh waktu lama untuk pulih setelah ini. Mereka pun mulai meninggalkan tempat itu. Hansen berbaring di punggung paus besar. Rubah perak menggali kepalanya ke dalam pelukan Hansen. Hansen tidak tahu apa yang dilakukan rubah perak pada awalnya, tetapi tidak lama kemudian rubah perak mencabut akar teratainya. Segera rubah perak mulai mengunyahnya satu. Rubah perak, kamu tidak berperasaan. Aku telah terluka parah, namun kau merampokku, ujar Hansen berkecil hati, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya untuk berteriak pada rubah perak. Detik berikutnya, Hansen membeku setelah rubah perak mengunyah akar teratai. Dia tidak menelannya sendiri, sebaliknya dia memberikannya kepada Hansen. Hansen terkejut melihat dia tidak memakannya sendiri. Dia memberi makan Hansen dan itu sangat menyentuhnya. Queen memperhatikan 2 akar teratai dan segera mengetahui dari mana asalnya. Tapi melihat rubah perak memberi makan Hansen membuatnya mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Hansen memang merasa tidak nyaman memakan makanan yang telah dikunyah oleh hewan peliharaannya. Dia hampir berpikir untuk menolaknya, tetapi akar teratai telah digiling menjadi jus dan menetes ke mulut Hansen. Hansen tahu dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil akar teratai. Jadi dia pikir akan sia-sia untuk memuntahkannya. Tanpa terlalu memikirkannya, dia menerima semuanya. Setelah mengkonsumsi, Sen merasa aura menyegarkan dan meremajakan terpancar dari dalam tubuhnya. Rasa sakit yang membakar di dadanya terasa lebih baik dan jantungnya yang berdebar-debar menjadi rileks. Hansen dengan cepat menjalankan sutra dongsuannya. Setiap bagian dari perasaan barunya yang segar diserap oleh sutra dongsuan dan tubuhnya sekarang tampak putih dan halus. Dia berbau seperti bayi yang baru lahir. Dia wangi dan kulit Hansen menjadi sangat halus bin mulus. Rubah perak berbaring di sebelah Hansen mengendus aroma baru tuannya yang lebih segar. Dia tampak menikmatinya. Queen yang melihat merasa sedikit cemburu walau sebenarnya Queen bukan orang yang terlalu peduli dengan penampilan.
Ini pasti efek dari seni hypergen, atau apakah ini efek dari akar teratai, pikir Queen dalam hati. Tiba-tiba aroma yang menyenangkan menggelitik hidung Queen. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah memakan buah kehidupan. Pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka. Queen merasa luar biasa. Dia tidak pernah menduga ada bau yang bisa memicu Heavenly Go. Bahkan nampaknya dapat meningkatkan Heavenly Go-nya. Sudah lama sejak Queen membuat kemajuan dengan kemampuannya. Namun sekarang dia sepenuhnya pasif. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia dengan cepat duduk di sisi Hansen dan mulai menyerap sebanyak mungkin bau yang dia bisa. Cahaya ungu di tubuhnya terus bersinar menyerap aroma yang ada di sekitar. Hansen membuka matanya dan melihat pelatihan Queen. Sen terkejut saat Sen memperhatikannya. Perasaan aneh berkembang. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat balutan tubuh Queen dan menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Tapi itu tidak mungkin. Dia masih mengenakan baju besi skala darahnya dan Hansen tidak memiliki penglihatan X-ray. Bahkan jika dia memilikinya, perubahan aliran seseorang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun itulah yang dilihat Hansen, layaknya Byakugan. Hansen tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Apa yang terjadi? Apakah ini segi lain yang menakjubkan dari Sutra Dongsuan? Hansen menatap Queen dengan rumit. Itu berarti Heavenly Go yang dimasukkan untuk menjadi sangat rahasia tidak lagi. Sen bisa mengamati setiap detailnya terakhirnya. Namun sebelum Hansen selesai berpikir, dia merasakan Sutra Dongsuan di tubuhnya berjalan. Itu menapaki jalan yang berbeda dari yang biasanya. Dan itu melayang mengikuti aliran Queen. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa itu menyalin Heavenly Go. Aliran tubuh Hansen terasa terhubung dengan aroma Queen, selaras dengannya, dan itu memungkinkannya untuk memahami Heavenly Go lebih dari sebelumnya. Hansen kemudian teringat sesuatu yang pernah dikatakan Huang Pu Fingking padanya. Di dunia ini hanya ada dua orang yang tahu bagaimana melakukan Heavenly Go. Salah satunya adalah istri Huang Fu Xiongcheng dan yang lainnya adalah Queen. Setelah hari ini akan ada 3. Tapi Hansen tidak perlu berusaha terlalu keras untuk mempelajari Heavenly Go. Sutra Dongsuannya jelas lebih kuat dari itu. Hanya saja bau aneh ini mengejutkan orang dan dia ingin tahu seberapa kuat baunya semakin dia melatihnya. Hansen benar-benar ingin membuka tingkat pertamanya dan menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Sutra Dongsuan. Setelah beberapa lama berlayar, Hansen berubah perak dan Queen akhirnya sampai di darat dengan pasir putihnya. Sen berbincang-bincang dengan Queen. Saat Queen memalingkan mukanya, Hansen dengan segera kelautan jiwanya. Dia menyadari bahwa dia telah memperoleh jiwa bis Super God. Itu adalah yang pertama di suaka dewa kedua. Jiwa bis Super God tipe busur. Sen menyadari bahwa itu bukan makhluk hidup, tetapi panah logam berwarna biru bentuknya menyerupai burung merak. Dengan sayapnya menyusun haluan senjata. Hansen melihat ke dalam tabung yang menyertainya dan melihat bahwa ada cukup ruang untuk menyimpan 8 baut. Ini jumlah yang bagus, terutama untuk senjata yang bisa digunakan seefisien pistol. Ini bagus, tapi setidaknya kamu bisa memberiku beberapa baut. Kau bahkan tidak memberiku satupun. Sekarang aku harus pergi mencari sendiri. Hansen tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih sekarang. Hansen menyadari bahwa penggunaannya tidak akan sederhana yang dia harapkan. Namun bahkan tanpa baut kelas atas yang paling baik digunakan, itu masih cukup kuat. Busur panah sangat berbeda dengan busur tradisional. Kekuatan senjata terakhir berasal dari manusia yang menggunakannya. Panah otomatis dan kekuatan dan efisien yang diperoleh dari senjata berasal dari baut yang digunakan dan keahlian dari senjata itu sendiri. Setelah itu, Sen dan Queen mulai berjalan lagi dan akhirnya mereka menemukan sebuah shelter atau penampungan yang beroperasi di pantai. Lalu saat tiba di sana, Sen memastikan untuk berteleportasi kembali ke aliansi.